Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita belajar, Baik, Bu. ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ibu minta Adit pimpin doa ya. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Nah, sekarang Ibu mau tanya di sini, siapa yang puasa angkat tangannya? Rifda puasa enggak? Enggak puasa ya? Wi, Adit, Bakti. Nah, tadi setelah sahur, sholat subuh dulu atau langsung tidur? Tidur dulu, Bu. Nah, tidur Nanti dulu. dibangunin. Nggak apa-apa, yang penting sholat subuh ya. Nah, sebelum kita belajar, sekarang Ibu mau ngajak kalian untuk nyanyi dulu. Ikuti Ibu ya. Ikuti Ibu ya. Ibu contohkan dulu. Kalau kau siap belajar, tepuk tangan. Kalau kau siap belajar, tepuk tangan. Kalau kau siap belajar, mari kita lakukan. Kalau kau siap belajar, sorak siap. Siap, oke? Dibuka semua mic-nya ya. Nyanyi bareng-bareng. Rifda, dibuka dulu mic-nya. Oke, kita mulai. Kalau kau siap belajar, tepuk tangan. Kalau kau siap belajar, tepuk tangan. Kalau kau siap belajar, mari kita lakukan. Kalau kau siap belajar, sorak siap. 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 Yeay. Nah, sekarang Ibu mau tanya, siapa yang masih ingat pembelajaran kita yang kemarin? Angkat tangannya. Ayo, siapa yang masih ingat? Perkembangbiakan pada tumbuhan. Iya. Ada berapa cara kemarin anak-anak? Halo. Ada 2. Iya, apa saja itu, Valen? Secara kawin dan tak kawin. Iya. Ada yang bisa mencontohkan, Widya? Vegetatif dan genetatif, Bu. Kalau vegetatif contohnya kunyit dan jahe. Ya, kalau yang generatif contohnya apa? Mangga, Bu. Iya, pinter. Nah, jadi kita hari ini mau belajar mengenai perkembangbiakan pada hewan. Nah, dengan tujuan kalian diharapkan bisa membedakan hewan berdasarkan cara berkembang biaknya. Nah, sebelumnya Ibu mau menampilkan video. Kita simak bersama-sama ya videonya.
Hai, Assalamualaikum. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, jadi kita hari ini akan belajar pada tema 1, subtema 2, pembelajaran 1, yaitu tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Tahukah kamu cara perkembangbiakan pada hewan? Ya, betul sekali. Sama seperti tumbuhan, hewan juga berkembang biak secara generatif dan vegetatif. Apakah itu generatif dan apa itu vegetatif? Generatif artinya perkembangbiakan secara kawin, yaitu melalui proses pembuahan. Sedangkan secara vegetatif yaitu perkembangbiakan secara tidak kawin, tanpa melalui proses pembuahan. Hari ini kita hanya akan membahas mengenai perkembangbiakan secara generatif pada hewan. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu berkembang biak secara bertelur. Bertelur disebut juga dengan ovivar. Ingat ya, telur bentuknya bulat. Jadi bertelur disebut ovivar. Perkembangbiakan ini dimulai ketika hewan betina yang memiliki ovum atau telur bertemu dengan hewan jantan yang memiliki sperma. Kemudian, setelah ovum dan sperma bertemu, terbentuklah zigot yang akan berkembang menjadi embrio dan akan membentuk individu baru. Proses berkembangnya embrio ini terjadi di dalam telur. Nah, kita perhatikan bersama-sama yuk proses perkembangbiakan ayam berikut ini, agar kamu lebih mudah memahami perkembangbiakan hewan secara ovivar. Nah, sekarang kalian sudah paham kan bagaimana proses perkembangbiakan hewan secara ovivar? Sekarang kita akan membahas mengenai ciri-ciri hewan yang berkembang biak secara ovivar. Sebenarnya ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan ovivar ada banyak, tetapi yang paling mudah diingat yaitu tidak memiliki daun telinga dan mengerami telurnya. Contoh hewan yang berkembang biak dengan bertelur ada angsa, ada ayam, ada penguin, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang kita lanjut ke perkembangbiakan yang kedua, yaitu melahirkan. Melahirkan disebut juga dengan vivipar. Sama seperti perkembangbiakan ovivar, perkembangbiakan vivipar dimulai dari ovum yang bertemu dengan sperma. Bedanya, pada perkembangbiakan vivipar, hewan berkembang biak secara internal di dalam rahim induk betina. Embrio akan terus berkembang dan terus tumbuh di dalam tubuh induknya sampai mereka siap untuk dilahirkan. Hewan yang berkembang biak secara vivipar biasanya adalah mamalia. Contohnya adalah paus. Ingat ya, paus tidak bertelur tetapi melahirkan. Hewan yang berkembang biak secara vivipar ciri-cirinya mudah sekali untuk diingat. Yang pertama yaitu memiliki daun telinga yang terlihat jelas. Kemudian, hewan ini menyusui anak-anaknya. Contoh hewan yang berkembang biak secara vivipar yaitu kambing, kelinci, sapi, kanguru, kuda, dan masih banyak lagi. Nah, bisakah kamu menyebutkan contoh lain dari hewan yang berkembang biak secara vivipar? Tuliskan jawaban kalian di kolom komentar ya. Nah, sekarang perkembangbiakan yang terakhir, yaitu ovovivipar. Apa itu ovovivipar? Ovovivipar yaitu perkembangbiakan secara bertelur sekaligus melahirkan. Nah, perkembangbiakan ini yaitu memadukan antara bertelur dan melahirkan. Pembuahan terjadi di dalam rahim induk, kemudian telurnya juga terbentuk di dalam rahim, bukan dikeluarkan seperti ayam. Kemudian telur tersebut juga menetas di dalam tubuh induk.
Setelah telur menetas di dalam tubuh induknya, maka mereka akan keluar sebagai individu baru. Nah, ular termasuk ke dalam hewan yang berkembang biak secara ovovivipar. Beberapa ular ada yang berkembang biak dengan bertelur. Kemudian ada yang berkembang biak dengan melahirkan. Dan ada juga yang berkembang biak dengan bertelur sekaligus melahirkan. Contoh yang lain yaitu kadal. Kadal berkembang biak dengan cara ovovivipar. Lalu contoh selanjutnya yaitu ikan hiu. Ikan hiu berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan, atau disebut juga dengan ovovivipar. Jadi kesimpulannya, perkembangbiakan secara generatif ada 3 cara, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ovipar berkembang biak secara bertelur, vivipar berkembang biak secara melahirkan, sedangkan ovovivipar berkembang biak secara bertelur sekaligus melahirkan. Nah, setelah mendengarkan penjelasan Ibu tadi, apakah ada yang bisa menceritakan kembali mengenai materi yang sudah kita pelajari tadi? Nah, tuliskan jawabanmu di kolom komentar ya. Itulah 3 cara perkembangbiakan hewan secara generatif. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Nah, itulah materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, siapa yang tahu perkembangbiakan hewan secara generatif tadi ada berapa cara? Ada 3, Bu. Ya, apa saja itu, Dokti? Ada secara bertelur, kemudian ada melahirkan, dan ini keduanya, Bu. Iya. Nah, sekarang Ibu mau mengajak kalian untuk bermain game. Nah, kalian perhatikan terlebih dahulu cara bermainnya. Nanti kalian coba sendiri ya. Perhatikan dulu ya. Jadi cara bermainnya itu pertama kalian memasukkan dulu nama kalian, kemudian klik start. Tunggu. Nah, habis itu klik start lagi. Nah, di sini terdapat pertanyaan, hewan apa yang berkembang biak secara ovipar? Nah, tadi jawabannya itu ada ayam. Kita jalan ke ayam, kemudian ke sini. Nah, kalau benar, setelah selesai memainkan game, kalian klik leaderboard. Nah, nanti kalian bisa memasukkan nama kalian, oke? Mengerti ya? Mengerti. Oke. Sekarang Ibu bagikan linknya. Nah, sekarang kalian boleh memainkan gamenya. Selamat bermain. Ibu pantau kalian ya. Nah, sudah selesai main gamenya? Sudah, Bu. Sudah, Iya. Bu. Susah nggak main gamenya, Nak?
Enggak ya? Tidak. Oh, ya, sudah. Nah, sekarang siapa yang bisa menceritakan kembali mengenai materi yang sudah kita pelajari hari ini? Siapa yang bisa? Angkat tangannya. Widya? Ya, Bu. Jadi hari ini kita belajar tentang perkembangbiakan hewan, yaitu ada dengan cara bertelur, beranak, dan dan keduanya. Iya. Contohnya apa saja, Rifda? Contohnya yang ovipar itu ayam. Ya. Kalau yang ovovivipar itu ikan Iya. hiu. Kemudian yang vivipar apa? Yang vivipar tadi Ada apa? ada Salah. penguin. Iya, salah. Ada yang mau membenarkan? Udah, Bu. Iya, yang vivipar itu contohnya ada kambing, kuda, yang kakinya ada 4, yang mempunyai kelenjar susunya yang menyusui anaknya. Nah, sekarang sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, Ibu minta Bakti untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Iya, nah Ibu mau mengingatkan kalian untuk selalu menjaga kesehatan di tengah pandemi seperti ini ya. Untuk selalu memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.